wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita doa dulu ya. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Hunafa, Ibu. Ya, silakan Hunafa pimpin doanya ya. Ya, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pertemuan kita pada hari pertemuan ini alangkah terlebih berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya anak-anak. Hunafa Delvianti, Hadir, Ibu. Hanifah Yuni Astuti, Hadir, Ibu. Muslimah. Hadir, Ibu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, bentar Ibu share. Share. Nah, jelas tidak gambarnya anak-anak? Nah, baiklah. Ibu hari ini akan menjelaskan pelajaran tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Yuk, yang mau membaca paragraf pertama siapa? Silakan. Hunafa, Ibu. Ya, silakan Hunafa. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Sudah, Ibu. Baiklah, yuk siapa yang mau melanjutkan? Hanifah, Ibu. Ya, Hanifah silahkan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan. Kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang? Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas seperti
aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan. Yang dipanggang. Memanggang biasanya berbentuk kotak atau bisa kuyup. Ayo. Memanggang biasanya berbentuk kotak atau tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Yuk, siapa yang mau melanjutkan paragraf selanjutnya? Silahkan, anak-anak. Ya, silakan Muslimah. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika terbuat yang berat. Berbeda dengan yang digunakan. Nah, baik. Bentar ya, Ibu share gambar kedua. Nah, coba kalian lanjutkan. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panas dari kabel listrik, maka pada alat atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolat. Nah, bagus. Apakah anak-anak sekalian paham tentang pelajaran konduktor yang ada di sekitar kita? Paham, Ibu? Baik, kalau kalian paham, coba sebutkan benda-benda penghantar isolator dan konduktor yang ada di sekitar kalian. Ayo, Hanifah, Ibu. satu persatu ya. Hanifah, Ya, Ibu. silakan, Hanifah. Setrika, Bu. Ya, bagus. Hanifah. Siapa lagi? Hunafa, Ibu. Ya, Hunafa. Open, Ibu. Ya, bagus Hunafa. Baik, siapa lagi? Motor, Ibu. Ya, bagus. Terima. Baiklah, Ibu mau menayangkan pembelajaran kedua lagi ya. Bentar. Ibu tayangkan. Nah, pelajaran hari ini pelajaran kedua kita membahas tentang teknik melukis basah. Ya. Baiklah, siapa yang mau memulai baca pertama? Muslimah, Ibu. Ya, silakan Muslimah. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa gambar
cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta cina, dan air sebagai pengencer. Nah, bagus. Yuk, siapa yang mau melanjutkan paragraf selanjutnya? Silakan. Hanifah, Ibu. Ya, silakan Hanifah. 1. Teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain. Sudah, Ibu? Ibunya ngantuk. Ya, selanjutnya siapa? Hunafa, Ibu. Ya, silakan Hunafa dibaca. A. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Ya, bentar. Beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta cina, berbagai jenis kuas dan palet cat air. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Sudah, Ibu? Nah, bagus sekali. Apakah Anda paham semua ini tentang ini, cerita ini? Paham, Ibu. Nah, kalau kalian paham, coba Ibu ada pertanyaan ya. Coba dengerin. Menurut kalian, apa sih maksud dari gambar ini? Hanifah, Ibu. Ya, silakan Hanifah. Hunafa, Ibu. Alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta cina, kuas, dan palet cat air, Ibu. Hunafa, Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mengerti tentang teknik basah dan melukis, Ibu.
Kenapa, Ibu? Kenapa sangat senang Ibu karena dalam pembelajaran kali ini kita bisa mengerti tentang bahan konduktor dan isolator Ibu. Kenapa Ibu? Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.